Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di agenda hari ini, kebetulan saya diamanahkan menjadi ketua kelompok. Tugas kita hari ini adalah menganalisis film pendek. Kemarin kan masing-masing dari kita sudah mencari film pendek apa yang menurut kita cocok nih dianalisis nilai ASN berakhlaknya. Ada 4 rekomendasi, mungkin kita lihat nanti previewnya saja ya. Setelah kita tentukan filmnya apa, nanti kita bersama-sama tonton. Ya, walaupun agak lama mungkin nanti waktunya, mohon disimak dengan baik videonya dan masing-masing dari kita menganalisis nilai-nilai apa saja yang ada di video tersebut. Untuk film yang pertama, saya izin share screen. Nah, ini rekomendasi film dari Pak Evi. Judulnya Toleransi. Kita mungkin nontonnya secara acak aja ya, dipercepat gitu. Supaya kita bisa pilih. Dipercepat saja. Melayu-melayu. Cukup nggak cuplikannya untuk yang film pendek Toleransi, Bapak Ibu? Kita lanjutkan ke rekomendasi yang selanjutnya. Boleh lanjut dulu aja. Oke, lanjut ya. Ini yang rekomendasi yang pertama. Yang kedua, ini judulnya Film Sebuah Pilihan. Ini kebetulan dari Kemendikbud. Oh, ya jadi bro. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, ini bisa saya bantu? Mas, surat keterangan tidak mampu saya sudah 2 minggu Mas. Iya Bu, diusahakan. Sudah cukup cuplikannya yang ini? Oh, ini tentang ASN di ininya ya? Iya. Kantor ya? Iya. Cuma tunggu buat anaknya Pak. Judulnya Film Sebuah Pilihan. Kayak ini yang dari Bu Fani, judulnya KTP. Kita lihat dulu cuplikannya. Saking kecamatan. Pinara.
Podo aku. Mbah Karsono. Mbah, niki badhe ngundurke palu. Ada tamu toh. Permisi malih ya, Mas. Ini judulnya KTP, apa cukup? Lanjut Maaf loh, Mas. ke film yang terakhir, rekomendasi yang terakhir. Mawon, Mbah. Kristen no, Mbah. Napa Katolik? Mau lanjut atau tidak? Weh, ya ojo. Lanjut aja. Iki mau ngonten pilihan kejawen mboten wonten. Lah nopo kok ra ono? Niki aturane pemerintah. Mohon maaf sinyalnya. Lagi cuaca ekstrim hujan. Sinyal Iya, lagi kurang hujan. bagus, Bu, Pak. Sama di sini gitu. Ini film pendek yang terakhir judulnya Anak Lana. Cimory yogurt squeeze, enak pol. Rasa buahnya fresh banget guys. Teksturnya creamy dan lembut banget. Amazing suara sih. Cimory yogurt squeeze, enak di mulut, pelindung perut. Oh ya saya. Ya. Liyane do ning ndi? Ora metu ae. Iki stip sik mau tak sih. Mbok pukul. Oh, apa? Berapa ki kuping? Wes tau ngono iki, tapi buku mek meneng wae kae. Mabuk-bunga dhewe lho, gara-gara nonton. Terus aku sik becak. Entek. Kuat Tak ketak lho wis sesuk. Ora mare-mare kancane to. Cukup ya cuplikannya ya. sinetron wis ditonton ibuku emang apik iki. Oke, kira-kira kita akan analisis film pendek yang mana? Yang paling cocok untuk dianalisis nilai dasar PNS-nya tentang nilai berakhlak. Itu tuh harus semua nilainya ada atau gimana? Karena ini menganalisis, jadi kalau pendapat saya ya, kita itu kan nonton dari awal sampai akhir. Di film itu tuh terkandung apa saja yang berakhlak itu, gitu. Dan apa juga yang tidaknya. Kalau yang untuk yang tidaknya, yang nggak cocok nih nilai-nilainya, harus disertakan solusi, begitu. Harusnya bagaimana. Nanti di penjelasannya seperti itu. Kalau saya sih secara pribadi memilih yang film Sebuah Pilihan. Kalau teman-teman bagaimana? Iya, yang paling itu paling Video kedua kan ya? Iya. Iya, yang Sebuah Pilihan itu. Iya. Jadi hari ini kita akan tonton, berarti ya kita tonton sama-sama filmnya. Kita amati nih dari awal sampai akhir, adegan per adegan, kira-kira nilai-nilai yang terkandungnya itu ada apa saja. Nanti kita catat poin-poinnya. Terus yang tidak seharusnya apa saja, kita catat juga poin-poinnya. Nanti dari poin-poin yang kita dapatkan, kita bagi per orangnya. Per orangnya nanti buat penjelasan kenapa nilainya misalkan ada berorientasi pelayanan, kenapa adegannya disebut berorientasi pelayanan, nanti dijelaskan sama teman-teman gitu. Gitu. Paham kan? Nanti berarti nontonnya dari share screen atau sendiri-sendiri berarti? Dari share screen, karena ya, kita tonton bersama-sama, terus kita diskusikan bersama-sama. Jadi nanti untuk pengerjaannya baru mandiri. Hasilnya dikumpulkan, nanti saya editing dan dikirimkan lewat LMS gitu. Iya, Bu. Gitu kan ya. Jadi agenda kita hari ini, pertama kita tonton film pendeknya. Tadi kita sudah tentukan yang Sebuah Pilihan. Kita tonton, amati bersama-sama dari awal sampai akhir. Sambil kita tonton, kita amati nilai-nilai apa saja
yang terdapat dalam film tersebut. Setelah itu kita poin-poinnya dapat, kita bagi poin-poinnya untuk dijelaskan masing-masing gitu. Nanti penjelasannya diketik lewat Word, dikirimkan ke saya, nanti saya edit, istilahnya diperbaiki, mungkin ada yang ditambahkan, nanti saya kirim ke LMS gitu. Ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita akan mulai untuk menonton filmnya. Mungkin bisa di-mute dulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sekarang hari pertama kamu kerja ya, nak? Iya, alhamdulillah hari ini udah resmi jadi PNS. Alhamdulillah. Ibu doakan semoga pekerjaan kamu lancar. Jangan lupa ya, kamu itu sekarang aparatur negara. Banyak tanggung jawabnya. Iya. Iya. Oh, ya jadi Bre. Iya, Bu. Bu, udah dulu ya teleponnya. Budi mau berangkat kerja dulu. Aku telat. Ya, sehat-sehat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, Pak. Isi dulu, Pak. Bagus banget sih kalungnya. Ya Allah. Jam 9. Iya, gimana sih ya? Jam 9 loh. Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Iya Mas, saya mau perpanjang KTP. Mas, ini orang-orangnya pada kemana ya? Bukannya jam segini harus sudah pada buka ya?
Mari Bu, saya bantu. Ini dia orangnya baru datang. Macet, Bu. Ya, Bapak bisa aja. Tahu nggak rumahnya dia kan di gang sebelah dekat rumah kita. Terusnya macet. Ya, saya kan harus nganter anak saya dulu sekolah, Bu. Mas Budi, PNS yang baru itu ya? Lah Mas, bukan Mas di bagian dalam ya? Iya Pak Iqbal, sebentar lagi saya akan kembali ke meja saya. Gimana Mas? Ada yang kurang nggak datanya? Sebentar. Ada yang bisa saya bantu? Mas Budi, udah makan? Oh, enggak Mbak Tika. Kebetulan lagi banyak kerjaan, jadi saya mau makan di rumah. Biasa, PNS baru masih rajin. Loh, Pak Iqbal mau kemana? Saya mau jemput anak saya dulu, Mas. Memang istri Bapak nggak bisa jemput? Bisa sih, cuma katanya lagi malas. Saya duluan ya. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bud, kakak cuma mau ngasih tahu kalau ibu tuh sebenarnya udah sakit dari beberapa hari yang lalu. Loh, kok ibu nggak ngasih tahu aku Kak? Ya biasalah ibu, kamu tuh kayak baru kenal sama ibu aja deh. Dia cuma nggak mau kamu khawatir. Kamu nggak mau jenguk ibu? Mau sih, tapi apa? Karena kerja. Ya ampun Bud, bolos sehari 2 hari kan nggak akan jadi masalah. Lagian juga yang kerja itu nggak cuma kamu doang. iya tapi masalahnya kerjaan Budi lagi banyak Kak. Ah, kamu tuh. Selamat pagi Pak, ini bisa saya bantu? Mas, surat keterangan tidak mampu saya sudah 2 minggu, Mas. Masa nggak jadi-jadi? Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Saya Pak Amir, Mas. Anak saya Iwan. Bentar ya Pak. Hai, kenapa ini ribut-ribut? Kenapa? Surat keterangan tidak mampu saya mana, Pak? Ya sabar Bapak. Semua karyawan di sini pada sibuk kerja. Bapak lihat sendiri kan? Alah, Pak, nggak usah sok sibuk gitu deh. Bapak kerja di sini itu untuk melayani kita. Apa lagi coba? Pak, saya butuh surat itu untuk rumah sakit. Salah sendiri. Kenapa Bapak jauh-jauh hari tidak mengurusnya? Hah? Pak, saya sudah bikin surat itu 2 minggu yang lalu. Kerjaan Bapaknya nggak becus. Pak RT sama Pak RW aja, Pak. Bikin surat kayak gini cuma 1 hari. Bapak jangan kurang ajar ya. Saya bisa usir Bapak dari tempat ini. Ngerti? Anak saya sedang sakit parah. Kalau terjadi apa-apa dengan anak saya, Bapak mau tanggung jawab? Apa susahnya sih, Pak, tanda tangan? Sudah. Maaf Pak. Pak Amir, saya mohon Bapak bersabar dulu. Saya janji, surat keterangan tidak mampu Bapak, saya selesaikan hari ini. Saya janji. Ya baik, Mas. Kalau gitu, saya permisi. Paling dia ngomong gitu biar cepat selesai berantemnya. Yuk.
Diperpanjang atau bikin baru? Pak Amir, ini berkas Bapak. Alhamdulillah. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Iya Bu, diusahakan. Cepat sembuh buat anaknya, Pak. Budi, ke ruangan saya. Bud, duduk sini, Bu. Begini, Mas Budi. Orang-orang itu jangan terlalu dimanja, suka ngelunjak. Bukannya itu memang tugas kita, Pak. Kita kan dibayar untuk itu. Tapi kan kamu lihat sendiri kan, orang-orang itu jadi kurang ajar kayak gitu. Maaf, Pak. Kalau menurut saya, mungkin Pak Amir itu dalam keadaan terdesak, Pak. Sekarang siapa yang tidak panik coba, Pak? Anaknya sedang sakit di rumah sakit. Wajar, Pak, dia panik. Ya, terserah kamu deh. Ya udah, saya lagi banyak kerjaan. Silakan. Terima kasih, Pak. Permisi. Mbak Tika, tugas yang kemarin dari Pak Lurah sudah selesai, Mbak? Belum, Mas. Nanti deh. Saya lagi di BM sama suami saya. Lagi di luar kota dia. Mau saya bantu, Mbak? Nggak usah, Mas. Saya kerjakan sendiri aja. Aduh, Mas Budi ini rajin banget sih jadi PNS. Memangnya kalau jadi PNS nggak boleh rajin ya, Mbak? Bukannya harus ya? Karena sadar atau tidak, PNS itu adalah tulang punggung negara ini. Bener juga ya, Mas. Yuk, Mas. Saya izin dulu. Mau jemput saudara saya di bandara. Selamat pagi, Pak Iqbal. Pagi, Pada. Pagi. Pagi. Pagi, Mbak Tika. Pagi, Mbak. Mas Budi. Oh iya, Mbak. Pak Lurah kira-kira datang jam berapa ya? Dia ada pelatihan di luar, Mas. Balik ke kantor lagi jam berapa? Katanya sih jam 11. Tapi biasalah. Paling juga nggak akan balik lagi ke sini. Ya ampun. Di kantor ini selalu kayak gini ya, Mbak? Kayak gini gimana? Ya kayak gini, suka saya enaknya sendiri. Ya ampun, Mas. Nggak cuma di sini aja kan. Hampir semua PNS kayak gini kerjaannya. Lagian kan kita juga gajinya nggak gede-gede amat.
wajar lah kalau nggak loyal. Ya udah kalau begitu Pak Adam jadi pegawai swasta saja. Kita harus ingat, kita semua berada di sini itu digaji dari pajaknya masyarakat, dari keringatnya orang-orang. Masa kita juga nggak rela sih berkeringat buat mereka? Wajar dong. Yang pasti kita harus ikhlas. Kita harus mengerti kewajiban kita di sini, tanggung jawab kita ada di sini. Iya nggak? Mas Budi bisa aja. Itu benar juga sih yang dibilang Mas Budi. Tapi susah juga sih Mas, kalau lingkungan di sekitar kita masih kayak gini semua. Itu dia masalahnya Mas Adam. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan harus lu bilang orang baru sesuaikan diri.これが私のピテラストーリー。ピテラエッセンスを使い始めてもう10年以上経つから、だからもう。Kenapa Mas Budi? Ini Pak Iqbal, ibu saya masuk rumah sakit. Mas, izin aja kalau gitu. Iya Mas, sekali saja izin kan nggak apa-apa. Tapi pekerjaan saya masih banyak, Mbak. Mas, Pak Lurahnya ada nggak? Saya butuh tanda tangannya, Mas. Buat apa, Bu? Surat keterangan tidak mampu. Ya, kok mendadak sih? Mas, suami saya kecelakaan. Keadaannya sangat kritis. Tolong dibantu, Mas. Tolong ya. Makasih, Mas. Udah, Mas. Pulang aja. Kasihan ibunya loh. Iya Mas, kerjaannya dilanjut besok aja. Mas Budi, bisa tolong saya minta surat tanda tangan Pak Lurah. Ada yang minta surat keterangan tidak mampu. Suaminya kecelakaan kemarin, katanya lagi krisis di rumah sakit. Bangun, Nak. Tolong teleponin Budi ya. Udah, Mas Budi. Udah bukan saatnya lagi jadi PNS rajin begitu. Besok kan masih bisa dikerjain. Betul, Mas. Tapi masalahnya ibu itu, suaminya lagi dalam keadaan kritis di rumah sakit. Masa kita mau diem aja sih?
Kata ibu saya tidak ada bedanya saya ke sana sekarang ataupun nanti jam pulang kantor. Ibu saya masih tetap saja sakit. Lagian di sana sudah ada dokter dan kakak saya. Saya lebih dibutuhkan di sini. Ibu itu lebih membutuhkan saya. Oke, teman-teman sudah selesai. Jadi nilai-nilai apa saja yang ada di film tersebut? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Itu Mas semuanya udah ada sih. Semuanya udah ada. Mm-mm. Berarti ke-7 berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratifnya udah ada. Adaptifnya paling ya kan nggak ada inovasi apa-apa ya di situ. Iya. Kolaboratifnya tapi justru saya nggak menemukan kolaboratifnya. Justru mereka itu nggak mau kolaboratif. Contohnya ini ya, dia kan ibunya sakit, disuruh pulang, tapi karena kerjaannya banyak, dia nggak bisa pulang. Tapi teman-temannya nggak mau bantuin pekerjaannya. Justru Iya. ya, Tapi menurut kalau aku dari kolaboratifnya nggak ada justru. dari si Budinya itu, tapi dia nawarin diri buat bantuin kerjaan orang kan. Di Iya sini sih. ada kolaboratifnya juga. Gitu. Cuman kalau yang adaptif makanya nggak ada sih. Nah, yang adaptif justru nggak ada. Karena justru orang-orang di sana nggak adaptif menurut aku. Jadi, ya gimana? Kalau Kenapa Bu? Gimana Bu Fani? apa? Iya, bagaimana pendapatnya Bu Fani? Mau menyampaikan pendapatnya? Apa nih? Pak Evi mau menyampaikan pendapatnya? Tentang nilai yang ada di film atau yang tidak ada juga. Yang ada mah itu pelayanan akuntabel yang saya lihat mah Bu. Akuntabel ya, datang tepat waktu itu untuk Budi Iya, ya. tepat Kayaknya waktu, iya. kalau Budi itu punya nilai-nilai dasar PNS, tapi yang lainnya itu nggak ada gitu satupun. Hanya Budi seorang. Iya. Iya. Iya, kalau saya Ya, Bu Fani. Oke. Kalau yang tidak adanya ini banyak sekali tentunya ya, tidak adanya juga. Terutama dalam
berorientasi pelayanan, udah tidak ramah, tidak cepat menyelesaikan tugas, kerjanya sambil main handphone. Iya. Harmonis yang- juga enggak ya. Yang Loyal juga tidak enggak. adanya. Iya, kayaknya semuanya nggak ada kalau yang selain Budi. Iya, jadi Budi itu contoh yang ASN berakhlak dan yang lainnya Iya. itu contoh ASN yang tidak berakhlak gitu. Tidak berakhlak. Iya, iya Yang gitu. tidak berakhlak. Kalau menurut saya begitu. Iya, untungnya filmnya gampang jadi ituin contohnya ya. Iya. Berarti nanti kalau selanjutnya berarti langsung dibikin kayak gimana tuh? Nah, ini kan Tugasnya apa ini? ini tujuh-tujuhnya kan ada di Budi gitu kan. Tujuh-tujuhnya tidak ada di PNS yang lain gitu. Jadi kan mungkin berarti di sini ada 7 tambah 7 ada 14 poin istilahnya ya. Ada 14 poin, 7 yang iya dan 7 yang tidak. Kita kan ada 4 orang. Mungkin kayak gini aja. Yang orientasi pelayanan sama akuntabel, kompeten dan harmonis, loyal dan adaptif, yang kolaboratif dengan solusi. Maksudnya gini, yang berorientasi pelayanan, apa yang dicontohkannya, di adegan yang mana gitu di film tersebut, terus yang tidaknya apa saja. Yang akuntabel, yang merupakan nilai ASN-nya yang mana, yang tidaknya yang mana. Tapi harus dijelasin nih adegan yang mananya gitu. Misalkan adegan menit ke 1.03 saat. menit lebay cina sampai menitnya. Terus yang kompeten juga begitulah sampai bawah sama seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang kolaboratif, yang iya dan yang tidak, dan solusinya. Ini kan ASN yang lain kan tidak punya sifat nilai dasar yang berakhlak itu. Apa nih solusinya? Menurut teman-teman solusinya apa? Harusnya dicontoh sama teman-teman Budi itu, Bu ya. Kalau aku sih kalau ngelihat dari film itu ya, ganti atasannya. Ganti atasannya. Iya, betul. Kalau dia jadi atasan, perubahan di kecamatannya kan. Jadi biasanya itu juga kolaboratif adaptif sih. Jadi dia membuat suatu perubahan. Iya. Oh iya, bisa iya ya. benar-benar. Di adaptifnya Nah, ada berarti. Iya. Yang jelas berarti solusinya itu komitmen. Ya. Kalau kita komitmen sama dia sampai dia jadi atasan kan berarti dia komitmennya masih tetap seperti itu, konsisten gitu. Iya, masih konsisten. Makanya karena dia tetap konsisten. Iya. Jadi ada prosesnya juga sih. Iya, solusinya itu berarti konsistensi. Jadi kita bisa tanpa ingin dipuji, konsisten, dan pada akhirnya kita bisa membawa teman-teman yang lain menjadi ASN yang berakhlak gitu, dan dia bisa menjadi pemimpin gitu. Itu mungkin ya solusinya ya. Nanti mungkin ini bisa dikembangkan lagi solusinya untuk yang mendapatkan poin ke-7 dan solusi. Jadi ini pembagiannya mau diacak atau gimana? Atau saya 1-2, saya mau 3-4, saya mau 5-6, saya mau 7 dan solusi. Kalau di ininya di absennya yang di apa? Yang di LMS? Di LMS-nya, tunggu ya. Kalau di LMS-nya, aku yang pertama, kalau nggak salah, Pak Azka yang kedua. Kemudian Pak Evi, kemudian Bu Fani. Itu untuk urutannya. Mau sesuai aja seperti itu. Jadi berarti yang poin 1 dan kedua saya, Pak Azka poin ke-3 dan ke-4, Pak Evi poin ke-5 dan ke-6, Bu Fani poin ke-7 dan solusi gitu. Solusinya tuh solusi 7 berakhlak ini, Bu. Iya, kalau menurut saya sih solusi secara keseluruhan.
Berarti kalau semua berarti saya harus ngelihat dulu yang dikerjakan dari Bu Agi sampai Pak Evi dong sama Pak Aster. Jadi kan, oh ini permasalahannya, baru saya ngasih solusi. Kalau menurut saya sih nggak perlu, kan kita dalam ada satu patokan yaitu film. Jadi kita bisa dilihat lagi di filmnya aja. Kalau menurut aku gitu. Ya ditonton lagi Bu nanti. Iya. Solusinya solusi yang ini aja, yang umum aja. Iya, solusi yang umum. Karena kalau misalkan satu-satu, misalkan nih yang satu ya, masalahnya, terus solusinya apa, itu kan pada akhirnya kembali pada personal ASN itu sendiri gitu kan. Pada akhirnya, pada personal. Jadi menurut saya, ini ya secara umum, tadi seperti tadi, karena konsistensi satu orang, terus dia bisa mengadakan sebuah perubahan sampai dia bisa jadi pimpinan. Kan kalau pimpinannya membiarkan, pasti yang lainnya juga ya leha-leha aja gitu, nggak akan ada perubahan gitu. Tapi kalau ada agent of change istilahnya gitu kan, disitulah saya takutnya gitu. Bukan, jadi yang saya takut solusinya ini untuk secara umum ketujuh-tujuhnya gitu ya, bukan per poin berorientasi pelayanan, bukan akuntabel, tapi secara keseluruhan ya. Iya, secara keseluruhan. Kalau saya menangkapnya gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ya, jadi kan gini, kalau yang 7 Karena itu emang pemikiran-pemikirannya emang untuk semuanya, iya kan? jadi ada yang contoh dari Budi nih, misalkan Budi kan oke semua, yang selain Budi kan nggak oke semua. Nah itu nanti solusinya untuk yang enggaknya aja gitu. Iya. Jadi solusinya enggak per poin. Karena kalau solusinya per poin ya itu harus kembali sama dirinya sendiri gitu. Misalkan kendalanya dia enggak ramah ya, solusinya harus ada SOP ramah, SOP dalam melayani. Kan tetap gitu kan. Pada akhirnya ini orangnya mau melaksanakan SOP itu atau tidak gitu. Jadi menurut saya secara keseluruhan. Betul nggak Pak Azka dan Pak Evi yang lain gimana? Kayak gitu aja nggak apa. Ayo sepakat aja saya mau Bu. Sinyal ini putus-putus. Jadi ngejelasin gak kedengeran itu Ibu Agi. Oh, saya nggak kedengeran ngejelasinnya. Oh, putus-putus tadi. Jadi gitu ya. Jadi poin 1 dan kedua saya, 3 dan 4 Pak Azka, 5 dan 6 Pak Evi. Ayo Pak Evi, poin keberapa tugasnya? Menjelaskan poin keberapa? Pak Evi? Tugasnya poin keberapa Pak Evi? Katanya tadi poin 5-6 ya? Ya, poin ke-5 dan ke-6. Pak Evi dengarkan ya, itu poin ke-5 dan ke-6 dijelaskan. Mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuainya. Adegan yang mana. Itu harus jelas adegannya yang mana, oke? Iya Bu, oke. Oke, berarti Bu Fani poin ke-7 dan solusi. Gitu ya. Dikumpulkan Word ke saya paling lambat jam berapa nih? Sanggupnya teman-teman sampai jam berapa? Jam 4 lah Bu. Jam 4 jam boleh sih. 3. Jam 3? Jam 3 setuju nggak? Ayo setuju aja Pasca. Bukannya gimana? Sepakat aja kita mah. Ya Pak Evi, siap. Ya, berarti paling lambat dikumpulkan ke saya jam 3.
sore ini. Jadi nanti biar saya edit dulu. Terus nanti hasil editnya pun saya bagikan dulu nih ke Pak Elvi, ke Pak Aska, dan ke Bu Fani. Setuju nggak untuk misalkan untuk lolos kirim ke LMS gitu ya? Itu ya. Jadi ini tugasnya paling lambat dikumpulkan ke saya jam 3 sore. Oke? Ya, boleh. Itu aja. Mungkin dicukupkan diskusi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya. Tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.